Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing, dan ini kabar baik untuk kamu yang sedang berpacaran. Ini sangat baik, sangat bagus untuk kamu yang sedang berpacaran, sehingga hubunganmu itu diberkati Tuhan. Dan itu juga yang saya lakukan. Ada standar, ya. Jadi yang saya mau bagikan adalah standar dalam berpacaran. Nah, 6 hal ini ada 6 hal ini menjadi standar dalam berpacaran. Dan kalau ini ada dalam hubungan kita yang berpacaran, maka hubungan kita akan diberkati Tuhan. Dan ini juga bagus pesan ini untuk kamu yang single atau jomblo. Kenapa? Untuk kamu nanti punya metode atau prinsip atau nilai-nilai kebenaran, sehingga ke depan waktu punya pasangan kamu gak terkejut, tapi kamu sudah punya metodenya. So jangan lupa subscribe, klik tanda loncengnya, tekan tanda loncengnya untuk dapat video-video terbaru dari saya. Dan silakan berkomentar. Saya pastikan saya akan balas semua komen-komennya. Oke. Standar dalam berpacaran supaya diberkati Tuhan, berhasil dan sukses di kemudian hari. Ada 6 hal. Yang berpacaran, dengarkan baik, ada 6 hal standar dalam berpacaran yang mana kalau kamu lakukan, kamu jadikan prinsip dalam berpacaran, maka ini akan memberkati hubungan. Yang pertama, takut akan Tuhan atau mengasihi Tuhan. Artinya begini, yang terutama dari hubungan kalian adalah Tuhan, baru kalian. Gak boleh dibalik, ya. Artinya pasangan sama-sama cinta Tuhan, ya, sama-sama mengasihi Tuhan. Dari mana kita bisa lihat? Kalian punya jam 2, ya, baca Alkitab, ya. Terus kemudian hidup jadi berkat di luar, memberikan buah. Jadi ukuran dari kekristenan adalah buah, menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi standar dalam berpacaran yang diberkati Tuhan dan berhasil dan sukses bahkan sampai keturunan kita, maka yang pertama adalah takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Ini yang Yusuf lakukan. Yusuf ketika digoda dengan istri Potifar, dia bilang, masakan aku akan lakukan itu kepada Tuhan? Bayangin. Jadi dia fokusnya adalah ke Tuhan. Dan Alkitab bilang bahwa Yusuf menang atas pencobaan itu. Jadi orang kalau hubungan dibangun di atas takut Tuhan, sebab begini, akan ada godaan. Setiap orang pasti akan ada godaan, akan ada tantangan. Mau sekudus apapun, mau sebaik apapun, mau pelayanan atau tidak pelayanan, dalam berpacaran pasti ada tantangan, pasti ada godaan. Sebab begini, di luar sana ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya, ada yang lebih berpendidikan. Kalau kita nggak takut Tuhan, melenceng. Tapi kalau kita takut Tuhan, itu keren. Orang kalau takut Tuhan ada statementnya, ada motonya. Dia pasanganku, dia pacarku, cukup bagiku. Wih, keren. Kata cukup itu, begini, kata cukup itu, memang di luar sana ada yang lebih baik. Di luar sana ada yang lebih ganteng, di luar sana ada yang lebih cantik, lebih berpendidikan, lebih kaya. Tapi nih, pacarku ini, pasanganku ini, dia cukup bagiku. Wih, keren banget. Jadi orang kalau takut Tuhan, jadi hubungan itu akan dibangun di atas firman Tuhan. Ya, jadi kalau mau hubunganmu diberkati, ada standarnya. Ada 6. Yang pertama, takut Tuhan atau mengasihi Tuhan. Yang kedua, kekudusan. Anak-anak muda, apakah kamu menjaga kekudusanmu? Apakah kamu jaga kekudusanmu? Apakah kamu rela dicium, dipeluk, apalagi dirabah
sampai tidur lagi ya. Kalau kamu lakukan itu, maka hubunganmu tidak akan mendatangkan berkat, justru malapetaka dan kutuk. Ya, dosa. Kamu undang dosa masuk di hubunganmu. Jadi standar dalam berpacaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau dia betul-betul takut Tuhan, maka untuk menciummu dia tidak akan melakukan itu. Karena dia tahu itu hanya dilakukan setelah kamu jadi miliknya. Dari mana kamu jadi miliknya? Waktu kamu udah sah jadi istrinya, waktu kamu udah sah jadi suaminya, dia milikmu. Ya, dia milikmu. Tapi kalau kamu belum menikah, dia belum milikmu. Jangan ikuti apa kata dunia bilang. Ciuman itu normal kok. Biasa itu ciuman. Nah, kamu ikuti dunia apa ikuti firman? Ayo. Ya, ikuti kebenaran atau duniawi. Ya. Kalau kamu benar cinta pasanganmu, harusnya bersyukur kamu gak cium dia. Harusnya bersyukur kalau pasanganmu kamu jaga kehormatannya. Ya. Jadi ada 6 standar dalam berpacaran yang diberkati, berhasil, sukses. Yang kedua itu kekudusan. Oke, kalau kamu sudah terlanjur berbuat dosa, melakukan kenajisan, hal-hal cabul, dan mungkin kamu masih cinta pasanganmu, bertobat. Tapi kalau pasanganmu gak mau bertobat, pisah saja. Saya ulang, pisah saja. Ya, ingat, jangan langgar firman Tuhan. Kekudusan itu standar kebenaran. Ya, kalau dia nggak mau hidup kudus, masih suka peluk-peluk, masih suka cium-cium, masih suka raba-raba, putus. Ya, ingat, kalau kamu pilih firman Tuhan, kalau kamu pilih kebenaran firman Tuhan, kalau kamu ada di pihak Tuhan, maka Tuhan akan bela kamu, maka Tuhan akan memulihkan kamu, maka Tuhan akan bawa kamu ke masa depan. So, kekudusan itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar, nggak bisa. Begitu dia coba-coba, itu setan. Kalau dia mau coba-coba peluk kamu, cium, itu setan. Hati-hati, setan halus itu. Oke, yang pertama standar dalam berpacaran diberkati Tuhan, berhasil dan sukses. Yang pertama takut Tuhan. Yang kedua kekudusan. Oke, yang ketiga kesetiaan. Sama dengan halnya kekudusan, kesetiaan juga harga mati. Gak bisa ditawar-tawar. Dia yang masih melirik orang lain, ada kamu tapi dilirik orang lain, putusin. Ya, matanya aja gak setia, apalagi hatinya. Ya, matanya aja udah gak setia, apalagi hatinya. Apalagi yang sudah jelas-jelas dia selingkuh. Ya, dia selingkuh jelas-jelas di depan mata kita, dia selingkuh. Putusin. Ya, bagaimana kalau dia bertobat? Nah, sekarang begini, kalau dia bilang mau bertobat, kasih waktu. Ingat, kamu jangan karena kamu cinta, udahlah 1 minggu lah kasih waktu. Bila perlu kasih 1 tahun, 2 tahun. Cek itu perubahannya. Ya, cek. Kalau dia sungguh-sungguh mencintai kamu, sungguh-sungguh dari Tuhan, maka dia akan menghormati keputusanmu. Ya, kesetiaan itu harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Pacaran aja udah selingkuh, apalagi nikah. Pacaran saja udah zina, apalagi nikah. Ingat ya, mendingan putus waktu pacaran daripada ingin pisah waktu nikah. Nggak bisa. Mau nangis air mata apapun, mau gigi sampai apapun nangis, mau nangis sampai bibir monyong, nggak bisa cerai, nggak bisa pisah. Ya, jadi tegas dari awal. Kesetiaan itu harga mati. Orang yang setia itu mahal. Jadi kalau kamu setia, kamu mahal. Kalau pasanganmu setia, dia mahal. Tapi kalau dia nggak setia, sorry, kelasnya murah. Oke, kesetiaan itu mahal. Jadi standar dalam berpacaran ada 6 hal
Yang pertama, takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, kekudusan. Yang ketiga, kesetiaan. Yang keempat, ini penting, kepercayaan. Apa? Kepercayaan. Kenapa orang cemburu? Orang bilang, Pak, cemburu itu tanda cinta. Itulah, lihat. Kamu lebih pilih apa kata dunia daripada apa kata firman. Bukankah firman bilang bahwa kasih itu tidak cemburu? Terus kamu bilang bahwa cemburu ada tanda cinta. Kamu ikuti dunia itu. Firman gak ngajari kita begitu. Kepercayaan itu sangat penting. Nah, saya tanya, kalau kamu bisa dipercaya, apa yang mau dicemburuin? Ada dua hal kalau ada kecemburuan di sana. Yang pertama, dia atau kamu tidak bisa dipercaya, menimbulkan kecemburuan. Yang kedua, dia udah baik, setia, jujur, kamu cemburuin, ya kamu sakit jiwa. Kenapa bisa sakit jiwa? Mungkin karena kamu punya masa lalu yang buruk. Kamu diselingkuhi dan kamu jadi curiga melulu sama pacarmu yang jelas-jelas baik, yang jelas-jelas setia. Nah, muncul pertanyaan, loh, bukankah Alkitab bilang bahwa Allah itu adalah pecemburu? Betul, Allah adalah pecemburu. Kenapa Allah cemburu? Karena kita sering tidak bisa dipercaya. Nah, sekarang saya balik pertanyaan. Kenapa kita gak cemburu ke Tuhan? Karena Tuhan bisa dipercaya. Ya, jadi cemburu itu tidak alkitabiah. Cemburu itu tidak kebenaran. Ya, kalau suamimu bisa dipercaya, istrimu bisa dipercaya, pacarmu bisa dipercaya, apa yang mau dicemburuin, bos? Nggak ada yang mau dicemburuin. Ya, jadi ingat, yang keempat adalah kepercayaan. Jadi kalau kamu nggak percaya sama dia, mendingan jangan hubungan, putus aja. Ngapain jalin hubungan kalau kamu nggak percaya? Atau kamu nggak bisa dipercaya, dia nggak percaya kamu, ya udah putus. Kepercayaan itu penting, mahal. Oke? Jadi yang keempat ini, pondasi yang sangat penting adalah kepercayaan. Jadi tanamkan baik-baik ini, buat omongan ini, ngobrol. Ada yang keempat, kita mesti saling jaga kepercayaan. Aku percaya samamu, kamu juga percaya sama saya, dan kita jaga kepercayaan ini. Maka dengarkan saya baik, mau gosip apapun, mau fitnah apapun, kamu gampang. Kamu bisa bilang, aku lebih percaya pasanganku daripada gosip. Aku lebih percaya pasanganku daripada fitnahan. Apa yang terjadi? Hubunganmu jadi kuat, hubunganmu jadi diberkatin. Tapi kalau kamu nggak percayaan, ya sedikit lihat itunya temennya, ya lihat pasangannya, ya sedikit intip itunya, sosial medianya, intip handphonenya, ya elah, kasihan loh. Orang yang kalau cemburu itu, aduh, tertekan, ya tertekan, tidak ada damai sejahtera. Oke, jadi berhenti cemburuan. Yang keempat ini adalah kepercayaan. Saya tanya, pacarmu, kamu bisa percaya? Kalau kamu gak percaya, jangan dilanjutin. Beberapa tanda jodoh dari Tuhan, yaitu ada keyakinan dan damai sejahtera. Kalau kamu gak yakin, ya jangan. Kalau kamu gak percaya, jangan dilanjutin. Nah, kemudian, apakah kamu bisa dipercaya pasanganmu? Bisa gak kamu dipercaya? Kalau kamu udah baik, udah bener, gak macam-macam, gak aneh-aneh, takut Tuhan, tapi gak dipercaya, ya putus aja lah. Buang-buang waktu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang, buang-buang waktu. Akhiri saja hubungan begitu, buang-buang waktu. Ingat, kepercayaan itu pondasi yang paling penting. Oke? Itu yang keempat.
dasar atau standar dalam berpacaran supaya diberkati, berhasil, dan sukses. Yang kelima, kedewasaan. Ya, saya beberapa hari yang lalu sampaikan juga di video yang lain, saya bilang yang masih anak-anak mami ya biar cewek atau cowok yang suka masih anak mami, sedikit mami, apa-apa mami, ya apa-apa mami, semuanya mami. Nah ini bahaya ini, masih kekanak-kanakan. Makanya Alkitab bilang janganlah membangkitkan cinta sebelum waktunya. Kalau kamu masih anak-anak, masih ngambekan, ya gampang cengeng ya, gambekan cengeng, baperan, gampang protes, suka ini lari ke orang tua ya, suka mengeluh ya, semua itu tanda orang gak dewasa. Ingat, pernikahan hanya terjadi kepada orang dewasa. Tanpa kamu dewasa, kamu menikah, maka pernikahanmu berbahaya. Orang bilang kalau mau tahu rasanya neraka, nikah. Kalau mau tahu rasanya surga, nikah. Nah kalau kamu masih kekanak-kanakan, nikah, neraka. Ya, jadi ini penting banget. Saya lebih bagus belak-belakan begini daripada saya elus-elus tapi akhirnya rusak, kecewa, sedih, nangis, muter-muter di situ. Mendingan langsung terang-menerang. Ya kedewasaan. Ya makanya pelajari pasanganmu. Ngambekan enggak? Sering ngeluh enggak ke orang tuanya ya? Terus ada tanggung jawab enggak? Kapan nikah? Pacaran itu untuk nikah. Kalau dia nggak siap nikah, dia nggak siap pacaran. Nah orang kalau dewasa itu gitu. Ditanya kapan nikah? Oh bulan ini, tanggal ini, segini. Terus apa yang dikerjakan ini? Apa impian ini? Semua bisa dijawab orang dewasa. Ya, jadi hubungan yang kamu jalani sekarang, apakah pacarmu dewasa apa tidak? Kamunya dewasa apa tidak? Kalau belum dewasa, ya bosku ya, jangan dulu pacaran. Ya jangan dulu, jangan. Saya ucapkan ini, saya ngomong ini atas dasar kasih. Ya, kalau belum dewasa jangan dulu. Apalagi yang ya sekedar have fun ya, nggak tahu kapan nikah ya, jama sini jama sana, terus tidak tahu targetnya, pekerjaannya, nggak jelas, pokoknya nggak jelas. Itu nggak ada kedewasaan di situ. Nah orang kalau dewasa bisa dipercaya. Orang kalau dewasa dikasih tanggung jawab. Orang kalau dewasa dikasih promosi. Orang kalau dewasa diberkatin. Orang kalau dewasa sukses, berhasil. Tapi kalau kanak-kanak cuma muter-muter di situ. Jadi standar dalam berpacaran, yang pertama takut Tuhan, yang kedua kekudusan, yang ketiga kesetiaan, yang keempat kepercayaan, yang kelima kedewasaan, dan yang terakhir yang keenam. Ini sangat penting khususnya untuk laki-laki. Yang laki-laki dengarkan baik. Yang pacarmu laki-laki dengarkan baik ini. Visioner atau punya visi deh. Punya visi dalam hidupnya. Alkitab bilang apabila tidak ada visi maka liarlah, Alkitab bilang. Jadi kalau laki-laki tidak punya visi, maka liarlah hubungan kalian. Maka liarlah dia. Tidak ada visi. Untuk itu kamu yang berpacaran, cewek-cewek, tanya pacarmu, Beb, visimu apa sih sebenarnya? Mau kemana kamu bawa hubungan ini? Mau kemana kamu bawa saya? Kalau dia gak tahu jawab, bingung, gak punya visi, nanti kamu muter-muter di situ. Ya, nggak ada tujuan soalnya, muter-muter di situ. Ya, jadi standar dalam berpacaran mesti punya visi. Saya percaya waktu Tuhan pertemukan laki-laki dengan perempuan dan akhirnya menikah, saya percaya ada visi Tuhan di dalam, ada rencana Tuhan di dalam.
Nah, ini yang harus kita temukan. Apa visi dan rencana Tuhan dalam hubungan kita, dalam hubungan kalian dalam berpacaran. Temukan visi itu. Dan orang yang berjalan dalam visi, berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam janji Tuhan, berjalan dalam berkat-berkat Tuhan. So, anak-anak muda yang sedang berpacaran, ada 6 standar. Catat baik: takut Tuhan, kekudusan, kesetiaan, kepercayaan, kedewasaan, dan visi. Yang single, yang jomblo, ini bagus untuk didengar. Supaya next punya pacar, aku berdua tahun ini punya pacar. Waktu next punya pacar, sudah ada standar dalam berpacaran. So, tetap semangat ya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari saya. Dan silakan komen, dan saya akan balas satu demi satu komen-komen daripada teman-teman semua. Saya ucapkan hubunganmu diberkati Tuhan, hubunganmu takut Tuhan, hubunganmu ada kekudusan, hubunganmu ada kesetiaan, hubunganmu ada kepercayaan, hubunganmu ada kedewasaan, dan hubunganmu berjalan atas dasar visi yang dari Tuhan. So, aku juga ucapkan hubunganmu diberkati Tuhan. Tetap semangat, anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati.